rumah ini. Jadi kalau Iya. gitu, Kalau Siko Maknen. Maknen. Iya. Dari tahun 2000. Iya. Tapi keluarga kayak ibu kan tinggal di situ. Kami pokoknya keluarga di situ, kami sebulan gitu, sekelompok di situ, keluarga lah kan gitu. ibu berapa? Limo. Anak ibu Cie kuliah di Unan semester 2. Dan Iya. kamu sama kami. Nah, aku di Unan yang kuliah semester 2 bagian aku namanya kok ilmu keperawatan. Yang mengalir di luar aku sejak corona. Yo, mengalir di luar aku adalah 2 tahunan Kalau seperti itu, di dalam mengalir dalam kantin sekolah. Iya. Kalau dalam bulan puasa kok minim lah, lape-lape puasa nyo makan nyo. Tapi kalau ke sekolah anak kan, saya lah dape di bawah sejuta lah. Sebab ko nak do dape tu. Ado pun dape dari pemerintah kan diserahkan ke RT. Cumanya selama Covid tu anyo dapat 3 masker. 3 masker ya dapat ya. Itu pun misalnya ada dari hotel, misalnya dari Hotel Merkur kan, ada dapat apa mau tu nasi kotak, tajil-tajil lah pokoknya. Tak ada yang sampai kat tapak kami tu. Masalahnya orang mungkin beranggapan orang tu cuma ngalir. Itulah ala cuti di rumah itu anggapannya mungkin kan. Awak ndak lo ngapa kita ada gitu. yang bantuan lain nak ibu dapat. Enggak, bantuan itulah anak dapat gap. Nah itu BLT waktu hari itu. Tak ada keluhan doh. Alhamdulillah awak bisa makan, anak bisa sekolah kan alhamdulillah. Tak ada keluhan apa-apa. Saran. Ayo saran awak iyalah. Kalau yang dia bantuan pemerintah itu yang tepat lah sasaran. Pastinya keluarga miskin gimana keluarga miskin yang pasti lah dia. Kadang-kadang baca dia anak kami orang gadang anaknya nak ada yang tanggung lah tapi PKH. Kurang yang tak punya anak jadi PKH. Kurang yang 5 anaknya sementara untuk makan pagi sore sih susah enggak dapat. Kan perhatian keluarga tuh kan. Kadang-kadang awak cari dia nyusul beli bari kadang-kadang saliter ke kadai kan. Orang tuh beli bari bakar orang tuh dapat. Sementara yang anak yang beli liter kelapa pun ada dapat. Berarti kejadian pemerintah tuh enggak ada kan. Harusnya kalau dia misalnya PKH kita lihat dulu. Penghasilannya manyonya ndak rumah itu enggak dicari. Banyak di situ yang dapat PKH tuh yang tidak tepat sasaran. Berarti RT itu yang meningkatkan. Iya, PRT. Itu yang tadi. Iya. Kalau dulu awak cari dia kan orang yang dapat bantuan tu tempat-tempat lah. Dulu kan ada lah BBM dapat dulu dapat bantuan. Orang itu mana yang tak ada? Ada gini lah itu, kayak itu. Tapi kalau ibu pribadi ibu nak ada keluhan kakak Pak Jokowi kan ada keluhan. Masalahnya ibu cita-cita ibu anak ibu kuliah di negeri itu pun kalau nyo dapat gratis dari pemerintah alhamdulillah, kalau pun tidak Pak aja lah ya. Mudah-mudahan dijabulkan ya Allah kan. Dapat nyo ala semester 2 gitu kan. Alhamdulillah.
Saya 42 tahun. Kalau ibu Sama Susimat, umur 50. Dikumpul, ini misalnya ini aqua gelas, sekilonya ada yang 10.000, ada yang 9.000, tergantung di mana kita jual. 3.000 yang kayak ini 3.000. Nah, tuh, ya, 3.000. Macam-macam. Jadi dalam penjualan kami biasanya nggak sekaligus, biasanya sekali 3 minggu. Alhamdulillah mungkin ada 200-an. Gitulah. dalam 2 minggu ibu bolak balik cari Ya, itu, terus ya. hanya duluan tetap. Ya mungkin lah. Ya itulah daripada kita diam di rumah, tidak ada penghasilan. Tiga anak ibu. Ibu punya anak. Punya. Ada, anak saya banyak, 6 orang. Itu 200.000 tuh Yang 200 alhamdulillah lah untuk tambah-tambah. Untuk tambah-tambah. anak ibu sekolah semua. Alhamdulillah yang udah sekolah semua, tinggal 2 yang kecil. Ada 2 orang yang kecil, 6 tahun sama 4 tahun. Kalau yang paling besar bu Yang besar udah tamat SMA. udah kerja bu atau kuliah? Belum. Alhamdulillah mau kuliah dia. Mudah-mudahan. Ada pamong? Baru Rusia, Pak. Ada pamong? Kakak di luar Rusia. Kalau kami berdiri di jalan, di depan, di jalan protokol, kami kena tuh. Jadi kalau di lingkungan dalam, Soalnya kan kantor kan dekat bu, di belakang. ya tapi enggak. Kalau di dalam enggak apa-apa. Kalau di luar yang di kayak ini enggak apa-apa, diincar. Dan di razia yang di depan. Kalau di jalan utama. Ya, jalan utama. Kalau jalan dalam enggak. Kayak di dalamnya kan ada ya teman yang udah ditangkap, diambil becaknya, dinaikin ke atas mobil. Nah, kalau misalnya yang kata ibu kan depan ibu misalnya diangkat Nah. itu udah ditangkap Ditebus, bu. ditebus 500.000. Sedangkan penghasilannya Penghasilan ya, kurang dari 500.000. bayangkanlah. Nah, kalau orang anak sekolah nah, Bantuan mereka saat berupa uang atau ada yang berupa uang, ada yang berupa sembako. Kalau yang uang biasanya kita dapat sekali 3 bulan. Yang untuk biaya sekolah kan, dana sekolah anak. Terus yang 1 bulannya kita dapat dana, ini untuk sembako. Pembelian sembako dengan jumlah uang 200.000. Itu yang dibantu sama pemerintah. Memperhatikan mungkin bantuan-bantuan apa yang perlu dikasih. Tuh kayak harga-harga sekarang tuh tolonglah diapain? Di istilahnya dikendalikan, distabilkan. Nah, biar enggak menjerit. terkhusus untuk minyak goreng. Apalagi minyak goreng kan? Kan butuh minyak goreng. Butuh sekali. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malas bekerja. Terdapat faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi situasi ini. Ketika kemiskinan mulai meningkat, kemiskinan menjadi masalah sosial karena kemiskinan akan mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan.
Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Akibatnya terjadi penyimpangan dan batasan dalam berinteraksi dan komunikasi antara orang-orang di tingkat atas dan tingkat bawah. Ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama, kurangnya tersedia lapangan kerja. Individu yang tidak memiliki pekerjaan yang baik, tetap, dan kontinu tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangankan mencukupi kebutuhan sekunder, kebutuhan primer saja sudah susah untuk dipenuhi. Bisa dibayangkan jika kondisi ini terjadi pada individu-individu lain dalam jumlah yang besar, negara tersebut pasti akan menghadapi kemiskinan yang serius. Yang kedua, kurangnya pendidikan, ilmu, dan pengetahuan. Bisa dibayangkan jika banyak individu yang kurang berpendidikan dalam suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut akan kekurangan manusia-manusia unggul. Akibatnya negara tersebut kekurangan inovasi, penelitian, dan kemampuan negosiasi yang rendah. Dengan demikian terjadilah kemiskinan yang hanya menunggu waktu. Yang ketiga, terjadinya ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial dapat menyebabkan seseorang memiliki kesempatan yang berbeda untuk berkembang. Seseorang yang mendapatkan diskriminasi atau dipersulit perolehan haknya tentu saja dapat mengalami kemiskinan. Keempat, kurangnya dukungan pemerintah. Pemerintah yang kurang mendukung rakyatnya dalam mencari penghasilan dapat menjerumuskan rakyatnya ke dalam jurang kemiskinan. Dukungan yang diberikan pemerintah kepada rakyat bisa berupa regulasi, bantuan dana hibah, pengelolaan sumber daya alam, lapangan kerja, dan sebagainya. Kelima, kualitas kesehatan yang kurang baik. Mendapatkan layanan kesehatan sudah menjadi salah satu kebutuhan primer. Kekurangan layanan kesehatan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan di masyarakat karena masyarakat yang sakit tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dari pemerintah maupun dari penduduknya. Sikap atau penduduk masyarakat yang malas untuk bekerja atau berusaha membuat mereka tetap berada dalam keterpurukan dan pemerintah yang tidak adil dalam memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekankan laju kemiskinan mulai dari bantuan PKH, BLT, Bansos, dan lain sebagainya. Dan untuk pemerintah juga harus lebih cermat dalam mendata penduduk yang membutuhkan bantuan serta memberikan sanksi kepada segala pihak yang terlibat dalam menyalahgunakan hak atau memanipulasi data yang menyebabkan bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Untuk itu diharapkan kerjasama seluruh pihak yang terlibat, baik dari pemerintah dan penduduk, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.